Pemirsa, Intan, seorang ART asal Sumba, Nusa Tenggara Timur ini menjadi korban penganiayaan oleh majikannya sendiri di Batam, Kepulauan Riau. Korban dipaksa atau disiksa begitu hanya karena lupa menutup kandang anjing milik pelaku. Nah, mengapa pelaku tega menyiksa korban yang sama-sama perempuan? Untuk membahasnya, kita sudah bersama dengan psikolog Yovita Maria Ferliana. Selamat siang, Mbak Yovita. Iya, Selamat siang, Mas Rolando. Iya. Nah, Mbak Yovita, ini apa saja faktor psikologis atau emosional yang biasanya mendorong seorang wanita untuk melakukan tindakan kekerasan semacam ini, Mbak Yovita? Jadi bisa terjadi dari beberapa faktor, yang mana kalau kita mau ketahui pasti memang harus dilakukan pemeriksaan psikologis. Tapi faktor-faktor itu ada beberapa hal. Satu, memang biasanya bisa jadi dari pola asuh yang memang identik dengan banyak kekerasan, sehingga dia akan menormalisasi perilaku kekerasan ini. Bisa juga dari traumatis masa lalu, di mana mungkin dia juga pernah mengalami kejadian-kejadian traumatis berkaitan dengan kekerasan yang bertubi-tubi, dan dia kemudian sekarang melampiaskan kepada orang lain juga. Nah, bisa juga karena memang adanya lingkungan yang memang mendukung hal itu, sehingga karena kekerasan ini dinormalisasi sehingga dia melakukannya. Tapi bisa juga karena adanya kondisi kesehatan mental tertentu yang melatar belakangi. Nah, itu adalah faktor-faktor penyebab yang bisa kita jadikan tujuan mengapa terjadi. Baik. Mbak Yovita, ini apakah ada tanda-tanda awal yang bisa dikenali dari wanita yang berpotensi melakukan tindakan kekerasan seperti ini? Sejauh mana begitu gangguan kepribadian atas mental seperti bipolar misalnya, atau PTSD dan lain sebagainya begitu ya? Nah, ini berperan dalam kasus ini seperti apa ini, Mbak Yovita? Iya, jadi kalau kita bisa melihat identifikasi awal, itu biasa dilihat dari beberapa hal. Bisa kita lihat dari perubahan perilaku yang ekstrim, kemudian emosional yang meledak-ledak, dan juga bagaimana perilaku dia di lingkungan sosial. Nah, satu, kita bahas dari segi emosi. Kalau memang ada di kehidupan sehari-hari emosi yang memang meledak-ledak dan ekstrim, yang memang di luar biasanya, nah ini kita bisa jadikan indikator awal. Kemudian bisa juga kita lihat dari bagaimana relasi dia dengan orang-orang sekitarnya. Karena orang-orang yang memang memiliki budaya untuk memang dia melakukan kekerasan, ini biasa memang dia terisolasi juga nih secara sosial dan tidak bisa berrelasi dengan baik dengan orang di sekitarnya. Dan bisa juga kita lihat dari bagaimana tingkat kognitifnya, misalnya pemikiran-pemikiran yang salah di dalam diri, pemikiran bahwa cara pengambilan keputusan, cara kemudian problem solving harus dilakukan dengan kekerasan dan sebagainya. Nah, ini kita bisa jadikan indikasi atau acuan awal, sehingga kalau ini kita bisa deteksi dari awal, nah kita bisa merujuk nih ke tenaga profesional sehingga bisa dilakukan semacam konsultasi kepada orang yang bersangkutan. Ini kan kalau kita lihat ya, Mbak Yovita, ini luar biasa ya, cukup sadis begitu ya. Ini yang kita lihat bahwa dia korban ini sempat dipukuli, udah memar-memar seperti itu. Sebelumnya juga dipaksa untuk makan kotoran hewan seperti itu. Ini kan bisa dibilang nggak ada peri kemanusiaan seperti itu. Nah, apakah wanita pelaku kekerasan juga ini bisa mengalami rasa bersalah atau trauma begitu setelah melakukan tindakannya? Nah, apa dampak psikologis dari tindakan kekerasan ini bagi korban atau pelaku itu sendiri sebetulnya, Mbak Yovita? Berkaitan dengan ada rasa bersalah atau tidak, itu memang harus dilakukan pemeriksaan mengenai faktor psikologis orang yang bersangkutan. Karena bisa aja kalau memang ini terkait dengan gangguan mental tertentu, dia tidak merasa bersalah. Tapi kalau tidak sampai ke gangguan mental, nah biasanya memang ada rasa bersalah yang ada di dalam dirinya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau ini dikaitkan dengan bagaimana sih apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang terdekat untuk bisa mungkin memperbaiki, mensupport dan sebagainya, memang ini semua harus bekerja sama. Karena pelaku adalah orang yang sudah dewasa, di mana kepribadian dia sudah terbentuk ya. Jadi perkara habit, cara berpikir, kebiasaan, perilaku, itu semua sudah terbentuk. Nah, jadi yang bisa dilakukan adalah satu, memang deteksi dini. Kemudian setelah ada deteksi dini, maka memang harus dialihkan ke tenaga profesional untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dilakukan terapi-terapi psikologis. Saya setuju sekali dengan perkataan Kak Rolando bahwa ini kayaknya perilakunya
keji sekali ya, karena memang sudah dilakukan berulang, kekerasan ini sudah dialami 2 bulan, dan jenis kekerasannya memang tidak manusiawi, dan belum juga ada kayak buku-buku dosa yang dilakukan, sehingga itu adalah tindakan manipulatif yang dilakukan sehingga dia tidak menggaji karyawan yang bersangkutan. Nah, ini semua tentunya memang perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail. Nah, tapi yang bisa dilakukan oleh kerabat terdekat ataupun saudara dan keluarga adalah selain deteksi dini, alihkan ke tenaga profesional untuk mendapatkan penanganan, dan juga dari lingkungan sekitar tentunya memang ada hukum yang harus ditetapkan oleh orang yang bersangkutan. Jadi dari pihak negara, pemerintahan memang sudah bersikap dengan tegas di sini, ada hukum yang diterapkan, dan memang harus ada efek jera kepada yang bersangkutan. Baik, jadi memang harus ada hukumnya begitu ya, yang bisa ditetapkan oleh pemerintah sehingga memang benar-benar ada efek jera. Dan sekali lagi ini nggak cuma hanya sebagian pihak, semua pihak ini ya, harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang baik juga agar kejadian serupa ini tidak kembali terjadi begitu. Terima kasih sekali lagi buat psikolog Yovita Maria Ferliana yang sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Salam sehat selalu. Mbak Yovita, selamat siang. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Halo, selamat siang. Ya.